Satgas PBNU yang memanggil petinggi PKB, tanggapannya gimana, Gus? Nggak ada urusannya, jadi kita menganggap tidak ada hubungan organisatoris. Wakil Menteri Agama Ansor itu Nanti kita cari kesempatan lain ya. Mungkin saya gemes ya, ada teman-teman ini yang dengan dan hasil analisis dari DPP. Jadi mekanisme PKB itu kan memang dimulai dari bawah ya, sehingga proses dan prosedurnya agak lamban karena memang aspirasi dari semua pihak digabung. Karena itu hari ini puncak dari proses itu, tinggal nanti tanggal 27 kita akan mendaftarkan calon-calon ini dan insya Allah kerja keras mereka akan menang. Tadi ada berapa bakal pada Aduh lupa tadi berapa, banyak sekali tadi. 100, hari ini 197, kemarin sekitar 200-an. Termasuk DKI nggak? DKI nanti proses, belum selesai. Ini ada infonya besok malam Kim Plus termasuk PKB bakal ngumumin RK Susono. Sampai hari ini belum ada undangan. Besok malam Gus seperti. Belum ada undangan. Gus, pendaftaran kepala daerah DKI ini kan berdekatan dengan agenda PKB di Bali. Nah ini PKB apa tidak akan keteteran atau sudah ada strategi yang sudah dipersiapkan, Gus? Pokoknya tanggal 27 adalah puncak dari semua proses itu pendaftaran. Jadi semua siap. Caimin untuk Aceh bagaimana Caimin? Ntar dulu. Gus, ini kan kemarin Gus Imin kan ke IKN. Terus kemarin saya lihat sama Pak Jokowi diajak jalan-jalan, mungkin ada yang diomongin nggak, Gus? Ya tentu lembaga-lembaga negara semua kumpul merayakan kemerdekaan, ya semacam syukuran saja. Kalau menurut Gus Imin gimana IKN? Ya semua berjalan lancar, baik, dan alhamdulillah semua proses di IKN berjalan. Memenuhi ekspektasi Gus Imin nggak sebenarnya IKN? Apakah seperti yang Gus Imin bayangkan selama ini? Kan ternyata kan kontra terhadap IKN kan juga banyak ini, Gus. Kalau menurut Gus Imin gimana? Ya sebagai bangunan dalam waktu singkat 3 tahun sudah prestasi baik. Ini tadi pagi begitu Pak Hasto ini melewatkan kalau menurut poros baru di koalisi bersama PKB, tapi masih sangat PKB dengan harusnya. Ya pokoknya tunggu saja. Insya Allah pendaftaran baru pasti semua. Gus, boleh disampaikan kembali nggak Gus tentang terkait koalisi dengan Ya PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK dan keputusan KPU hasil Pilpres. Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. apa sih yang menjadi ketertarikan dari Gus Imin juga akhirnya mau koalisi dengan Gerindra juga? Tadi ada yang disampaikan ada kesamaan. Iya, banyak sekali kesamaan kerakyatan, populisme, kemudian kesamaan visi perjuangan. Dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu bahwa PKB akan berkoalisi dengan pemerintah. Tadi sedikit Gus, tadi kan Pak Hasto sebelum itu menyebut PDIP mendukung utamanya PKB untuk mengusung Anies dan Prabowo. Ini tanggapan PKB seperti apa? Apakah ada komunikasi dengan PDIP? Ya tunggu aja. Ngomong-ngomong soal Pak Hasto, ini kan Pak Hasto juga ngomong bahwa mereka memegang bahwa ada semacam rekaman begitu, kemudian yang mengatakan bahwa Jokowi ini menggunakan instrumen hukum untuk mengancam pihak-pihak tertentu. Gus Imin sudah dengar soal ini belum, Gus? Nggak tahu. Gus Tapi tadi belum dengar ya, Gus, ya? soal setuju program makan gratis Prabowo, Makan siang gratis. itu bisa Ya. dipertegas Gus. Jadi karena PKB sudah memantapkan diri berkoalisi dengan Gerindra dan Pak Prabowo, tentu secara moral kita akan mendukung semua program-program Pak Prabowo, termasuk makan siang gratis yang tentunya harus betul-betul disiapkan dengan baik. Gus, dipertegas sedikit, ini sebetulnya kerjasama PKB dengan Gerindra, setuju dengan Gerindra atau dengan Kimnya secara keseluruhan, Gus? Ya, Dipertegas sedikit. kerjasama dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentunya. Berarti besok malam benar Gus. Besok malam benar. Belum ada undangan sampai sekarang. Gus, terkait wacana PBNU memanggil Gus Imin, tanggapannya seperti apa? Undangan dari Ya, PBNU sama PKB ini dua organisasi yang berbeda, tidak ada hubungan organisatoris.
Jadi tolong masing-masing menghargai dan berpijak pada konstitusi negara. Kita PKB akan muktamar tanggal 24 Agustus di Bali, dan kita minta semua menghormati konstitusi PKB, konstitusi partai politik. Soal petinggi PKB yang Satgas PBNU yang memanggil petinggi PKB, tanggapannya gimana, Gus? Nggak ada urusannya, jadi kita menganggap tidak ada hubungan organisatoris. Ada instruksi Ya. Gus dari Gus Yahya kan untuk semua PCNU dan PWNU itu bergerak mendekati PKB. Ya silakan, jadi aspirasi semua orang di berbagai tempat termasuk aspirasi PBNU, aspirasi PCNU, silakan sampaikan kepada para peserta muktamar, nanti akan kita godok menjadi masukan-masukan. Pernyataan di dalam tadi yang PKB itu milik negara, milik bangsa, bukan milik lembaga, dan itu menyinggung PBNU. Betul, ya betul. Jadi PKB ini bukan milik PBNU. PKB ini bukan milik orang per orang, bukan milik Muhaimin, bukan milik organisasi manapun. PKB ini dijamin oleh Undang-Undang Partai Politik milik rakyat Indonesia. Siapa yang memegang kedaulatan? Muktamar PKB yang diikuti oleh seluruh warga PKB mewakili perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi konstitusinya menjamin bahwa PKB adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Terus PBNU kan ini mengklaim akan membenahi PKB. Silakan mau ngusulin perbaikan pembenahan dari semua pihak termasuk PBNU, kita sambut dengan baik. Ya sebagai masukan nanti kita bawa ke muktamar di Bali. Terima kasih. Pansus mulai kan 19 Agustus. Ya, mulai kerja. Gus, terima kasih.